mesin pompa, ini alur pipa, kemudian klorinator yang nantinya kita isi dengan kaporit. Ke atas ada aerator Venturi, kemudian di bagian akhir ada saringan air atau filter air dari pipa paralon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabatku semua dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Pak Supri di channel Supri TV. Pada video kali ini saya akan menunjukkan sebuah instalasi pengolahan air sederhana skala rumah tangga yang digunakan untuk mengatasi air sumur yang kondisinya mengandung zat besi, berkarat, berminyak, seperti kondisi air di tempat saya, dimana instalasi yang saya buat ini itu terdiri dari yang pertama yaitu sebuah klorinator, kemudian di atas itu ada aerator dengan sistem Venturi, kemudian di bagian akhirnya saringan air atau filter air yang terbuat dari pipa PVC atau pipa paralon. Jadi instalasi yang saya buat ini itu sudah saya uji coba dan hasilnya cukup efektif dalam mengatasi air sumur yang berkarat seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam instalasi yang saya buat ini itu saya menambahkan menggunakan bahan kaporit yang nantinya akan saya masukkan ke dalam klorinator ini. Dan perlu saya sampaikan sahabatku, dari air hasil olahan menggunakan instalasi sederhana ini, itu air yang dihasilkan itu cukup jernih dan bebas zat besi, dan bau kaporit yang cukup menyengat itu seakan tidak terasa. Jadi air itu seperti tidak berbau kaporit itu ya. Itu salah satunya itu setelah melewati aerator yang di atas itu, karena aerator itu juga mampu menghilangkan atau mengurangi bau kaporit karena tersapu oleh angin atau udara. Oke, seperti apa cara kerja dan hasilnya? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, langsung saja kita tunjukkan cara kerja dari instalasi pengolahan air sederhana ini. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan kaporit ke dalam klorinator. Nah, untuk kapasitas air 700 liter ini saya akan menambahkan kaporit sebanyak 2 sendok makan. Nah, 2 sendok makan ini sudah saya lakukan uji coba dan cukup efektif dalam mengatasi air sumur yang berkarat. Kita masukkan ke dalam klorinator. Nah, kita tutup
klorinatornya. Nah, itu yang pertama, kita masukkan kabut ke dalam klorinator. Nah, setelah itu langsung kita nyalakan mesin pompanya. Itu aerator Venturi bekerja. Nanti di video selanjutnya kita akan perlihatkan lebih dekat aerator Venturi yang di atas. Nah, yang pertama ini kita akan lihat dulu hasil air setelah melewati instalasi pengolahan air sederhana ini. Nah, sambil kita mengisi tandon atau toren ini, kita review dulu secara singkat saringan air dari pipa paralon. Jadi saringan air atau filter air dari pipa paralon ini itu untuk tabung utamanya itu menggunakan pipa ukuran 4 in. Nah, ini tingginya 1 meter, tingginya 1 meter, dengan sistem manual backwash. Nah, itu mungkin sahabatku yang nonton filter ini atau saringan ini mungkin melihat cukup ribet ya, terdapat begitu banyak stop kran yang terpasang. Nah, nanti kita akan lihat ya masing-masing stop kran ini pada saat kita menggunakan saringan air, pada saat filter air ini bekerja. Jadi ini air masuk dari tandon menuju filter air. Nah, ini kita kasih watermur masuk, nanti air akan turun ke bawah, naik ke atas. Nah, kemudian ini air setelah difilter atau disaring. Nah, nanti kita tampung dalam drum atau tandon yang satunya ini. Dan bagian bawah ini untuk backwash. Dan backwashnya kita menggunakan air bersih ya, air yang sudah siap digunakan, itu air dari atas. Nah, ini airnya sudah air bersih yang kita gunakan untuk backwash ini satunya. Jadi nanti kita akan jelaskan detail ya, satu persatu bagian-bagian dari instalasi ini. Mungkin jika dalam video ini nanti kepanjangan durasinya, kita akan sambung di video selanjutnya. Kita akan lanjutkan video ini setelah tandon ini atau toren ini terisi penuh. Untuk media filter yang saya gunakan, yang saya masukkan ke dalam tabung pipa ini, itu hanya 2 jenis. Pasir silika saya tempatkan di bagian atas dan bagian bawah, dan selebihnya saya isi dengan karbon aktif. Pasir silika ini bisa diganti dengan pasir malang, bisa juga menggunakan pasir bangunan. Pilih jenis pasirnya yang kasar.
Sedangkan karbon aktif itu bisa diganti dengan arang biasa, arang kayu bakar. Nah, arang itu juga sangat efektif dalam menjernihkan air dan juga menghilangkan bau pada air sumur. Pada video saya sebelumnya itu saya mengatasi air sumur ini menggunakan kapur gamping. Tapi kali ini saya menggunakan kaporit. Di antara bahan tersebut, antara kaporit dan kapur gamping itu keduanya cukup efektif dalam mengatasi zat besi pada air sumur dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kapur gamping kelemahannya itu pada endapan yang cukup banyak, sedangkan kaporit kelemahannya itu pada bau yang sangat menyengat. Makanya dalam penggunaan kaporit itu gunakan takaran yang disesuaikan agar air yang dihasilkan itu tidak berbau menyengat. Nah, salah satu cara untuk mengurangi bau kaporit itu tambahkan aerator di bagian atas, karena aroma atau bau kaporit itu akan berkurang jika terkena udara atau angin. Nah, seperti itu ya tipsnya. Ini sebentar lagi tandon atau toren ini terisi penuh. Cuaca di kota Samarinda sedang mendung. Sebentar lagi sepertinya akan hujan. Ini untuk alur pipanya sudah saya rapikan ya. Nah, itu saya tarik pipa lurus, belok ke sana lurus. Nah, di bagian sini saya kasih stop kran dan juga lubang pipa yang bisa saya sambung dengan selang untuk siram-siram. Nah, sedangkan di bagian sini juga kita kasih stop kran khusus untuk mengisi tandon atau toren di atas. Nah, seperti itu ya. Ini sudah saya setting sedemikian rupa untuk mengatasi air sumur di tempat saya yang mengandung zat besi yang cukup tinggi. Ini kita lihat ya, air yang dihasilkan basah ini cukup jernih, nah, bebas bau. Nah, air yang sudah jernih ini saya sedot ke atas. Di atas itu tandon atau toren kapasitas 1200 liter khusus untuk menampung air hasil olahan, air yang siap digunakan. Nah, seperti itu ya. Mesin pompanya saya gunakan 2 buah, yang satu di sebelah sana. Ini hujan sudah mulai turun. Kita lihat tandon masih belum penuh juga. Jadi sahabatku yang nonton video ini, jika ingin membuat instalasi seperti ini, bisa dicontoh, bisa dibuat lebih sederhana lagi. Nah, untuk dudukan tandon yang terbuat dari kayu ini itu kurang tinggi ya. Tempat saya hanya 1 meter. Hujan nampaknya sudah turun. Saya berteduh di bawah tandon.
Nah, dudukannya itu kurang tinggi ya sahabatku. Nah, ini saya buat itu hanya setinggi 1 meter. Sebaiknya sahabatku jika ingin membuat itu buat minimal 1,5 meter atau 2 meter agar aliran air yang keluar ini lebih deras, bisa lebih deras. Kalau seperti ini kan setara. Wah, hujan. Sepertinya hujan akan deras. Kita tunggu beberapa saat sampai tandon ini terisi penuh. Jadi sahabatku, sebenarnya jika tanpa menggunakan filter air atau saringan air, nah itu air sudah penuh, saya matikan dulu ya. Sebenarnya jika tanpa menggunakan saringan air itu bisa, air itu dapat digunakan, yaitu cukup didiamkan sekitar 4 jam atau 5 jam itu sudah digunakan. Tapi jika menggunakan tambahan filter atau saringan air seperti ini, maka proses menunggunya bisa lebih cepat. Oke, ini air di dalam tandon sudah terisi penuh. Nah, jika sudah penuh seperti ini itu jangan langsung disaring atau difilter. Kita diamkan dulu sekitar 1 jam. Tujuannya agar kaporit bisa benar-benar menyatu di dalam air yang sudah kita tampung. Jadi biar merata kaporit yang bercampur dengan air. Nah, videonya kita lanjut sekitar 1 jam kemudian. Oke sahabatku, videonya kita lanjutkan setelah air di dalam tandon atau toren kapasitas 700 liter ini kita diamkan sekitar 1 jam. Nah, sekarang kita akan melihat hasil olahannya. Ini keran dari tandon ya, atau toren. Kemudian keran yang di sini sudah posisi terbuka. Ini keran untuk backwash sudah tertutup. Nah, di bawah ini keran untuk proses filter sudah tertutup. Ini air untuk buangan endapan sudah tertutup. Ini terbuka ya. Nah, terbuka, ini tertutup. Kemudian yang di atas itu terdapat untuk air setelah difilter itu terdapat 2 buah stop keran. Ini pipa yang di bagian kanan ini itu hanya sekedar tambahan. Tidak menggunakan ini enggak masalah. Jadi saya pasang ini tujuannya ketika air baru tahap awal filtrasi itu keluar yang pertama, biasanya itu agak keruh. Nah, itu kita buang dulu. Makanya keran yang ini kita tutup, ini kita buka. Kemudian air keluar melewati bagian bawah. Nah, tujuannya biar enggak muncrat atau nyiprat. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita buka stop keran yang di sini. Nah, masih proses ngisi tabung filter. Nah, seperti ini kan.
air keluaran pertama itu agak keruh seperti ini. Ini kita buang dulu. Makanya di bagian atas kita buat stop kran ganda. Nanti ketika air di bawah ini sudah mulai tampak jernih, nah baru yang merah kita tutup, yang kuning kita buka. Air bisa disalurkan atau ditampung. Kita tunggu dulu beberapa saat sampai air ini tampak jernih. Nah, seperti ini. Oke, kita buka aja keran yang kuning. Yang merah kita tutup, maka air akan keluar dari atas. Nah, seperti ini ya. Air tampak sangat jernih. Ini siap digunakan karena sudah bebas dari zat besi. Kita tes ya. Kita kurangi airnya. Kita tes menggunakan air teh yang sudah saya siapkan. Nah, warnanya tetap seperti warna air teh, warna teh coklat muda ya. Lalu akan kita bandingkan dengan air sumur langsung. Kita nyalakan dulu mesinnya. Ini air sumur langsung ya, pakai mesin pompa yang di sana. Kita tampung, kita matikan mesinnya. Lalu kita kasih air teh. Kita akan melihat perbedaannya. Nah, seperti itu sahabatku. Air jika mengandung zat besi, ketika kita tambahkan air teh maka akan berubah warna menjadi hitam. Hitam pekat seperti ini. Nah, bandingkan dengan sebelahnya, tidak berubah warna. Nah, seperti itu ya sahabatku. Mungkin ada yang belum tahu cara mengetahui apakah air sumur tersebut mengandung zat besi, zat mangan ataupun yang lainnya. Nah, air ini kita tampung di dalam drum dan bisa juga langsung didistribusikan ke kran-kran di dalam rumah. Kalau di tempat saya itu saya tampung dulu, baru nanti saya sedot ke atas. Nah, bagi yang tidak memakai penampungan air bersih bisa langsung ke kran-kran di dalam rumah. Jadi seperti itu ya sahabatku, air setelah melewati proses penambahan kaporit, aerator dengan sistem Venturi, kita diamkan dulu sekitar 1 jam biar zat klorin atau kaporit benar-benar bereaksi di dalam air yang sudah kita tampung. Ini sekali lagi saya sampaikan bahwa dudukan tempat berdirinya toren ini itu kurang tinggi ya, sehingga aliran air tidak terlalu deras seperti ini. Nah, jika sahabatku ingin membuat instalasi seperti ini, saya sarankan dudukannya buat yang lebih tinggi, 1,5 meter atau 2 meter ataupun 3 meter, silakan. Nah, kita lihat ya, ini perbandingan airnya. Nah, siap digunakan, cukup jernih kan. Seperti itu tipsnya.
Oke sahabatku semua, dimanapun Anda berada, saya telah menunjukkan sebuah instalasi pengolahan air sederhana skala rumah tangga untuk mengatasi air sumur yang kondisinya mengandung zat besi, berkarat, berminyak. Air yang dihasilkan cukup jernih, bebas dari zat besi dan siap digunakan. Jadi saya sampaikan bahwa air hasil olahan hanya untuk kebutuhan mandi dan cuci, bukan untuk dikonsumsi. Di video selanjutnya akan kita tunjukkan cara backwash dari filter ini dan juga aerator venturi. Mudah-mudahan video dari saya ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi sahabatku semua. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.